Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang manajemen kualitas. Materi pertama akan disampaikan oleh Angela Aleta. Yang pertama ada quality strategy atau kualitas dan strategi. Peningkatan dalam kualitas membantu perusahaan meningkatkan penjualan serta mengurangi biaya produksi dan juga lebih produktif. Kualitas yang rendah berpengaruh terhadap keseluruhan perusahaan dan juga sebaliknya. Suatu strategi kualitas yang baik berawal dari lingkungan organisasi yang mampu membantu perkembangan kualitas ke arah yang lebih baik serta diikuti dengan pemahaman prinsip kualitas, upaya untuk melibatkan para pekerja dalam aktivitas yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kualitas. Nah, kenapa why is marketing strategy important to a product or a service? Kenapa marketing strategy itu penting untuk produk atau service atau jasa? Karena hanya produk dan jasa yang bermutu yang akan bertahan dan memenangkan persaingan di pasar, dan hanya produk yang bermutu yang akan disenangi oleh customer. Defining quality atau pengertian dari kualitas itu sendiri. Apa itu kualitas? Kualitas sendiri adalah kemampuan sebuah produk ataupun jasa yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggannya. Walaupun begitu, definisi dari kualitas itu dibagi menjadi beberapa bagian atau kategori. Yang pertama adalah user base atau berbasis pengguna. Orang bagian pemasaran dan konsumen biasanya menyenangi pendekatan ini, karena bagi mereka, kualitas yang lebih tinggi menandakan kualitas yang lebih baik. Yang kedua, pendekatan berbasis manufaktur atau manufaktur base. Bagi manajer produksi, kualitas berbasis manufaktur atau manufaktur base, biasanya manajer percaya kalau kualitas adalah pemenuhan standar dan juga membuat produk yang benar dari awal atau yang biasa disebut making it right in the first time. Pendekatan yang terakhir adalah produk base atau berbasis produk, yang berarti kualitas adalah suatu variabel yang presisi dan bisa diukur. Contoh dari pendekatan ini adalah jika ada satu es krim yang berkualitas tinggi, kemungkinan besar es krim itu memiliki kandungan lemak yang tinggi juga. Pengaruh dari kualitas. Mengapa kualitas itu bisa dibilang penting? Selain menjadi bagian yang penting dan dari manajemen operasional, kualitas juga memiliki pengaruh yang lain. Berikut ini 3 alasan mengapa kualitas itu bisa dibilang penting. Pertama, karena reputasi perusahaan. Kualitas akan muncul sebagai persepsi tentang produk baru perusahaan, persepsi kebiasaan pekerjaannya, dan persepsi perusahaan terhadap hubungan pemasoknya. Kedua, pertanggungjawaban produk. Pengadilan terus berusaha untuk menghukum organisasi yang merancang, memproduk, baik mendistribusi produk atau jasa yang berbahaya atau bisa menyebabkan kecelakaan atau cedera saat menggunakan produk ataupun jasa tersebut. Contohnya Consumer Product Safety Act. Dan yang terakhir ada penerapan global atau keterlibatan global. Di masa teknologi ini, kualitas adalah sesuatu yang menjadi perhatian internasional dan manajemen operasi, baik bagi perusahaan maupun negara untuk berkompetisi di pasar internasional secara efektif. Oleh karena itu, produk harus sesuai dengan standar, desain, dan harga internasional.
Selanjutnya ada cost of quality atau biaya dari kualitas. Biaya kualitas sendiri adalah biaya yang digunakan untuk penanganan kualitas atau mutu, baik untuk meningkatkan kualitas maupun biaya yang timbul untuk menangani kualitas yang buruk atau cost of poor quality. Ada 4 kategori utama yang berhubungan dengan kualitas, yaitu pertama, biaya pencegahan atau preventative. Ada biaya-biaya yang digunakan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kegagalan proses produksi dan juga jasa. Contohnya adalah program pelatihan, program peningkatan kualitas. Kedua, ada biaya penilaian atau appraisal cost. Biaya yang berhubungan dengan evaluasi produk dan proses produksi agar produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Contohnya adalah biaya untuk laboratorium dan biaya untuk inspektur. Ketiga, ada biaya kegagalan internal atau internal failure. Biaya yang dikeluarkan karena produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelum barang dikirimkan ke pembeli. Contohnya adalah barang cacat dan pengembalian kembali. Yang terakhir ada biaya kegagalan eksternal atau external failure. Biaya yang dikeluarkan karena barang rusak atau cacat yang terkirim kepada pelanggan. Contohnya adalah biaya untuk menangani keluhan pelanggan, perbaikan atau repairs, menurunnya tingkat penjualan akibat ketidakpuasan pelanggan. Selanjutnya ada etika dan manajemen kualitas atau ethic and quality management. Untuk manajemen operasi, pekerjaan yang paling penting adalah mengantarkan produk yang sehat, aman, dan berkualitas kepada. Jika sebuah perusahaan yakin telah memproduksi dan memasarkan produk yang dipertanyakan kualitasnya, maka tindakan tanggung jawab harus didasari oleh perbuatan yang etis. Sebuah perusahaan harus bertanggung jawab untuk setiap produk berkualitas rendah atau produk yang tidak sehat yang mereka pasarkan kepada masyarakat. Selanjutnya ada standar kualitas internasional atau International Quality Standard. Yang pertama ada ISO 9000. Kualitas begitu penting secara global, sampai seluruh negara bersatu untuk membentuk standar kualitas, yang disebut ISO 9000. ISO atau International Quality Standard adalah standar kualitas yang dibentuk dan diakui oleh International Organization for Standardization atau ISO. Untuk mendapatkan verifikasi ISO 9000, perusahaan perlu melalui proses yang berlangsung sekitar 9-18 bulan, yang termasuk dokumentasi kualitas, dokumentasi kualitas produksi, penilaian proses terhadap pekerjaan di lapangan, dan berbagai audit untuk produk dan jasa perusahaan tersebut. ISO meningkatkan standar mereka di tahun 2008 dengan meningkatkan fokus mereka terhadap kualitas sistem manajemen yang lebih terperinci yang disebut dengan komponen ISO 9001 tahun 2008. Selanjutnya ada ISO 14000. ISO 14000 adalah standar pengelolaan lingkungan yang didirikan oleh International Organization for Standardization atau yang biasa disebut ISO, yang terdiri dari 5 elemen penting, yaitu pengelolaan lingkungan, auditing atau pengecekan, ketiga ada evaluasi kinerja, keempat ada labeling, dan yang terakhir adalah life cycle assessment atau penilaian siklus kehidupan. Standar baru ini sebenarnya memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama adalah membentuk citra publik yang positif dan juga meningkatkan jumlah pelanggan. Kedua, mampu mengurangi resiko yang buruk terhadap lingkungan, lalu mampu menunjukkan ketaatan perusahaan, terutama terhadap undang-undang yang berkaitan dengan kondisi lingkungan sekitar, dan yang terakhir, mengurangi kemungkinan kecelakaan kerja. Selanjutnya ada Total Quality Management.
Total Quality Management atau yang biasa disebut TQM, mengacu pada penekanan kualitas yang meliputi organisasi keseluruhan, mulai dari pemasok hingga pelanggannya. TQM menekankan komitmen manajemen untuk mendapatkan arahan perusahaan yang ingin terus meraih keunggulan dalam semua aspek produk dan jasa yang penting bagi pelanggan. Lalu ada 14 poin Deming atau Deming's 14 point untuk mengimplementasikan quality improvement. Yang pertama adalah menentukan tujuan perusahaan dengan menggunakan dasar inovasi dan perbaikan yang berkesinambungan. Lalu ada menggunakan filosofi baru dan tidak dapat menerima terjadinya kekurangan dan kesalahan yang pernah dilakukan. Lalu hentikan ketergantungan pada mass inspection. Gunakan bukti-bukti statistik yang di dalamnya telah terjamin kualitas. Lalu ada akhiri praktek pemberian penghargaan kerja berdasarkan biaya. Kelima, gunakan metode statistik untuk menemukan titik permasalahan. Lembagakan penggunaan metode modern dalam pelatihan kerja karyawan. Ketujuh, ada perbaiki pengawasan sesuai prosedur dan jangan hanya mensyaratkan kuantitas sebagai pencapaian target. 8. Usahakan agar karyawan merasa aman dan mengungkapkan pendapatnya dan meminta informasi. 9. Hilangkan penghalang antar departemen dengan supplier dan customer sehingga terbuka komunikasi yang efektif. 10. Buang poster dan slogan karena tidak membantu memecahkan masalah. Kerjakan dan tunjukkan bagaimana kerja yang benar. 11. Hindarkan pembuatan standar kerja berdasarkan kuota jumlah karena akan menurunkan kualitas dan batasi jumlah produksi. 12. Hilangkan penghalang antara karyawan dengan hak mereka untuk bangga atas pekerjaan mereka. Ke-13, lembagakan pelatihan karyawan untuk mengejar perubahan dan perkembangan baru. Yang terakhir ada ciptakan struktur manajemen puncak yang menekankan pokok-pokok tersebut setiap hari. Lalu ada konsep untuk program Total Quality Management yang efektif. Yang pertama, Total Quality Management mengacu pada penekanan kualitas yang meliputi organisasi keseluruhan, mulai dari pemasok hingga pelanggan. TQM menekankan komitmen manajemen untuk mendapatkan arahan perusahaan yang ingin terus meraih keunggulan dalam semua aspek produk dan jasa yang penting bagi pelanggan. Pertama, ada perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement. Teknik Total Quality Management membutuhkan perbaikan berkesinambungan yang mencakup orang, peralatan, pemasok, bahan, dan juga prosedur. Dasar dari teori ini adalah setiap aspek dari perusahaan mampu diperbaiki. Tujuannya adalah kesempurnaan yang tidak akan pernah dapat diraih, tetapi selalu diupayakan. Walter Sheward, pelopor manajemen kualitas, ciptakan sebuah teori yang dinamakan PDCA atau Plan, Do, Check, and Act, yang menurutnya adalah suatu perbaikan berkesinambungan versinya sendiri. Selanjutnya ada Six Sigma. Six Sigma adalah program untuk menghemat waktu, meningkatkan kualitas, dan menurunkan biaya. Six Sigma juga merupakan sebuah sistem yang menyeluruh, yaitu suatu strategi yang berfokus pada kepuasan pelanggan total, disiplin karena mengikuti Six Sigma Improvement, model formal, dan sekumpulan perangkat. Six Sigma sendiri memiliki dua metodologi. Metodologi Six Sigma adalah alat yang berguna bagi manajemen produksi dalam suatu perusahaan untuk menjaga dan mempertahankan kualitas produk. Metode Six Sigma ada dua. Yang pertama adalah metodologi DMAIC. DMAIC digunakan oleh perusahaan yang memiliki sebuah produk
baik produk jadi maupun produk yang masih dalam proses, namun belum memiliki atau mencapai spesifikasi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang pertama ada define. Define artinya menentukan tujuan proyek dan ekspektasi pembeli. Kedua ada measure atau mengukur proses untuk menentukan kinerja karyawan sebelum menentukan apa yang harus diperbaiki. Lalu ada analyze, artinya menganalisa dan menentukan sumber masalah dari suatu kegagalan. Selanjutnya ada improve, yang artinya memperbaiki proses, menghilangkan atau mengurangi jumlah cacat atau kegagalan produk. Kelima ada control, yang artinya mengawasi kinerja proses yang akan datang setelah mengalami perbaikan. Metodologi yang kedua adalah DMADV atau Define, Measure, Analyze, Design, and Verify. Metodologi ini dapat digunakan pada perusahaan yang belum terdapat produk maupun proses, atau pada perusahaan yang sudah memiliki produk maupun proses dan sudah dilakukan optimisasi, namun tetap saja tidak bisa mencapai level spesifikasi yang ditetapkan berdasarkan pelanggan. Pertama ada define, artinya menentukan tujuan proyek. Yang kedua ada measure, yaitu mengukur dan memutuskan spesifikasi dan kebutuhan pelanggan. Ketiga ada analyze, artinya menganalisa beberapa proses pilihan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu ada design, yaitu merancang proses secara terperinci yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang terakhir ada verify, artinya menguji kemampuan dan kekuatan hasil rancangan agar sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada employee empowerment atau pemberdayaan pekerja. Artinya, pemberdayaan pekerja perlu melibatkan setiap pekerja pada setiap langkah produksi. Sebenarnya permasalahan kualitas terletak pada bahan dan proses, bukan hanya pada kinerja karyawan. Contohnya, jika ada produk yang kualitasnya kurang baik, bisa saja kesalahannya itu ternyata bukan terletak pada cara bekerjanya, tetapi lebih terletak pada bahan dari produk tersebut. Berikut cara memberdayakan pekerja. Yang pertama adalah membina jaringan komunikasi yang melibatkan para pekerja. Kedua, membentuk para penyedia yang bersikap terbuka dan mendukung. Ketiga, memindahkan tanggung jawab dari manajer dan staf kepada para pekerja di bagian produksi. Ketiga, selanjutnya membangun organisasi yang memiliki moral yang tinggi. Lalu ada menciptakan struktur organisasi formal sebagai tim-tim dan lingkaran-lingkaran kualitas. Ada juga membangun kepercayaan, melatih kepercayaan diri karyawan dan menjaga kredibilitas. Konsep manajemen kualitas terpadu atau konsep TKM selanjutnya yaitu benchmarking. Benchmarking adalah pemilihan standar kinerja yang mencerminkan kinerja terbaik dari suatu proses atau aktivitas. Dilakukan dengan membandingkan produk dan proses produksi antara perusahaan yang satu dengan yang lain, sehingga menemukan best practice atau praktek terbaik. Nah, praktek terbaik ini yang dianggap praktek terbaik ini akan kita jadikan tolak ukur untuk meningkatkan proses maupun kualitas produk. Selanjutnya, ada beberapa tahapan dalam menentukan tolak ukur atau benchmarking. Yang pertama, menetapkan apa yang akan dijadikan benchmark. Yang kedua, membentuk tim benchmark. Yang ketiga, mengidentifikasi mitra-mitra benchmark. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi benchmark. Yang kelima, mengambil tindakan untuk menyamai atau melebihi benchmark. Nah, untuk menentukan tolak ukur atau benchmark itu sendiri, kita membutuhkan indikator. Indikator yang pertama yaitu presentasi cacat. Yang kedua, biaya per unit. Yang ketiga, waktu proses per unit. Yang keempat, waktu respon layanan. Yang kelima, imbal hasil investasi. Yang keenam, tingkat kepuasan pelanggan. Dan yang ketujuh, tingkat retensi pelanggan. Next,
Selanjutnya, konsep just in time atau JIT. Barang diproduksi ketika ada permintaan. Konsep ini menghasilkan dan mengirim barang pada saat yang dibutuhkan. Konsep ini berkaitan dengan kualitas dalam 3 cara, yaitu yang pertama, just in time memangkas biaya kualitas. Dengan dia menghasilkan dan mengirimkan barang pada saat yang bersamaan, menyebabkan persediaannya sedikit. Nah, persediaan sedikit itu menyebabkan biayanya juga lebih rendah. Yang kedua, meningkatkan kualitas. Konsep ini meningkatkan kualitas karena membatasi jumlah kesalahan yang terjadi dalam proses produksi. Yang ketiga, itu kualitas yang lebih baik, berarti persediaan yang lebih sedikit. Tujuan dari persediaan itu sendiri kan sebagai cadangan kalau ada kendala proses produksi atau kualitas produk yang diproduksi itu kurang baik. Nah, kalau misalnya kualitasnya konsisten, maka biaya yang terkait tentang persediaan itu pasti lebih sedikit. Next. Selanjutnya yaitu konsep Taguchi. Usaha peningkatan kualitas yang berfokus pada peningkatan rancangan produk dan proses. Yang pertama, ada 3 konsep yang dijelaskan Taguchi. Yang pertama, quality robust atau ketangguhan kualitas. Produk yang dirancang untuk tangguh terhadap faktor-faktor lingkungan yang tidak dapat dikendalikan. Yang kedua, quality loss function atau fungsi kerugian kualitas. Fungsi matematisnya mengidentifikasi semua biaya yang berkaitan dengan kualitas buruk. Rumusnya L sama dengan D kuadrat kali C. L-nya itu sebagai loss atau kerugian, D-nya itu jarak batas dengan nilai target, C-nya biaya deviasi pada batas spesifikasi. Semakin rendah kerugian, maka semakin diizinkan produknya. Sedangkan semakin jauh produk dari target, semakin banyak kerugian yang dialami. Yang ketiga, target oriented quality atau kualitas yang berkaitan dengan target atau sasaran. Menjaga produk pada spesifikasi yang diinginkan, memproduksi lebih banyak unit yang mendekati sasaran. Jadi intinya ini target oriented quality itu perbaikan terus-menerus untuk membawa produk agar tepat sasaran. Nah, ada contohnya di sini. Kalau misalnya target oriented itu yang di atas ini nih, puncak kurvanya itu, kalau target oriented itu fokusnya untuk memproduksi yang di sekitar target ini. Next. Selanjutnya ada perangkat TQM, perangkat yang membantu manajemen kualitas terpadu atau TQM. Yang pertama, alat untuk menghasilkan ide, terdiri dari 3. Yang pertama, check sheet atau lembar periksa. Nah, formulir ini dirancang untuk mencatat data. Misalnya, kita mau mencatat produk yang cacat dengan periode waktu tertentu. Yang kedua, scatter diagram atau diagram sebar. Diagram ini menunjukkan hubungan antara variabel satu dengan variabel lain. Yang ketiga, cause and effect diagram atau diagram sebab akibat. Diagram sebab akibat ini mengidentifikasi masalah atau cause yang dapat mempengaruhi hasil. Next. Selanjutnya, alat untuk mengatur data ada Pareto chart dan flow chart. Diagram Pareto atau Pareto chart ini menunjukkan masalah atau problems berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Jadi Pareto chart ini membantu kita untuk melihat masalah apa sih yang sering terjadi, terus untuk fokus gimana cara penyelesaiannya.
Yang kedua ada flowchart. Flowchart ini sering disebut juga diagram proses. Flowchart ini mendeskripsikan sebuah proses. Next. Next. Selanjutnya ada sebelumnya. Selanjutnya ada alat untuk mengidentifikasi masalah. Yang pertama ada histogram. Histogram ini diagram batang yang menunjukkan penyebaran distribusi frekuensi. Yang kedua, statistical process control atau proses pengendalian statistika. Ini gunanya untuk memonitor standar, melakukan pengukuran, dan mengambil tindakan saat produk sedang dihasilkan. Di sini gambarnya kalau misalnya dia melebihi batas atas, itu proses tersebut harus diberhentikan. Kalau misalnya dia masih ada di dalam di bawah ini upper control limit sama di atasnya lower control limit, berarti itu kan masih ada di batas yang masih bisa diterima. Nah, proses tersebut bisa dilanjutkan. Kalau misalnya dia di atas melebihi atau di bawah, berarti prosesnya harus diberhentikan. Nah, harus dicari penyebabnya apa. Next. Selanjutnya ada peranan inspeksi. Inspeksi itu suatu cara untuk memastikan operasi telah mencapai kualitas yang diharapkan. Kapan dan di mana inspeksi dilakukan? Yang pertama, di pabrik saat supplier sedang melakukan produksi. Yang kedua, di tempat penerimaan produk dari supplier. Yang ketiga, sebelum melakukan proses yang mahal dan tidak dapat diubah. Yang keempat, selama tahap proses produksi. Yang kelima, saat produk selesai dibuat. Yang keenam, sebelum produk diantar ke konsumen. Yang ketujuh, pada titik kontak dengan konsumen. Nah, ada yang namanya Pokayoke. Pokayoke ini perangkat bebas kesalahan yang memastikan produksi produk yang baik setiap saat. Contohnya itu kalau misalnya di McDonald kentang kan ada ukuran standar sendiri buat kentang itu, jadi biar nggak kelebihan atau kekurangan. Nah, karton yang buat kentang goreng itu contohnya Pokayoke. Sekian dari kelompok 2. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Kuningnya dong. Iya. Dari kelompok berapa? Ya, saya Rizky Alpensyalmas dari kelompok 11. Mau nanya, kan international quality standard itu yang 14.000 ada 5 elemen penting ya. Nah, yang keempat itu kan ada yang namanya labeling ya. Nah, itu tuh labeling itu maksudnya apa tuh? Labeling dalam hal apa itu maksudnya? Bentar. Itu ya international quality standard. Oh, yang keempat. Labeling maksudnya apa? Iya. Oke, ditampung dulu pertanyaannya. Okay. Selanjutnya. Mau nanya dong. Gue dong. Ya, kelompok berapa? Kelompok 7. Ya, saya Muhammad Kamil dari kelompok 7 mau nanya. Ya. Dalam Six Sigma tadi kan
perusahaan itu lebih memakai pendekatan yang mana ya? Kemudian perbedaan utama dari kedua pendekatan itu apa? Gimana? Bisa diulang? Itu Six Sigma. Six Sigma itu tadi perusahaan lebih memakai pendekatan yang mana? Antara dua itu. Iya maksudnya. Terus sama perbedaan utama dari kedua pendekatan itu apa? Oke, Mau selanjutnya. nanya dong. Ini dari kelompok berapa? Riva ya? Dari kelompok 4. Iya. Tadi apa perbedaan antara ISO 9000 dan 14000? Terus yang mana yang paling efektif untuk sebuah perusahaan? Kasih. Mau nanya Ya, kelompok berapa? kelompok 4. Kelompok 5. Itu mau nanya, kenapa sih sering terjadi di suatu perusahaan kalau semisal barangnya itu banyak laku terjual, tapi tuh lama-kelamaan kualitasnya suka semakin menurun gitu. Udah gitu. Kenapa barang laku terjual tapi makin lama kualitasnya menurun? Kenapa kualitasnya tuh menurun gitu biasanya? Kasih. Oke, ditampung dulu. Ada lagi? Ada, Cak. Iya, Halo, mau nanya dong juga. Ya, dari Iya, kelompok berapa? kedengar nggak? Saya Clarissa dari kelompok 9, mau nanya kelebihan dan kekurangan dari metode just in time itu apa sih? Dan bisnis atau perusahaan seperti apa yang cocok untuk menggunakan sistem just in time ini? Terima kasih. Udah jelas belum? Tadi apa kelebihan dan kekurangan just in time? Terus bisnis apa yang biasanya Terus pakai just in bisnis time? atau perusahaan apa ya yang cocok untuk menggunakan just in time? Oke, Terima kasih. Saya dong nanya ya kelompok berapa? dari kelompok 10. Ya, Itu tolong dong jelasin itu apa? Mengapa reputasi perusahaan itu penting dalam suatu kualitas produk atau jasa gitu aja. Saya ingin bertanya dong ke tunggu. Sebelumnya tadi apa tadi reputasi perusahaan itu penting? Iya, mengapa penting dalam suatu kualitas produksinya? Pertanyaan-pertanyaannya dicatat kan ya? Yang untuk diupload juga. Dicatat, Bu. Oke. Oke, selanjutnya Fani. saya dari kelompok berapa? Kelompok 8. Bagaimana cara investor melihat kualitas manajemen pada suatu perusahaan? Bagaimana cara investor melihat dan menilai perusahaan itu bagus kualitas manajemennya? Sudah, Ica? Ya. Terima kasih. Cak, ya masih boleh nanya ya? boleh sih, tapi katanya yang
dijawab langsung saat ini 6 atau gimana? Iya, minimal 6. Ya udah, Hano. Kelompok 7 mau nanya. Kalau ada yang mau nanya nggak apa-apa, dicatat aja. Oke. Apa no? Emang udah 6 pertanyaan. Udah ada 1, 2, 3, 4. Udah ada 7 pertanyaan. Oke, cukup kayaknya. Ya 7 aja udah banyak. Ini saya mau ngajar hitung-hitungan sekarang. Kalau misalnya masih ada waktu, lagi nunggu jadwal untuk rapat pemilihan dekan nih. Kalau misalnya itu saya mau adain satu sesi hitung-hitungan, tapi digabung kelasnya jam 3. Jadi kalian istirahat dulu ini. Habis presentasi istirahat sebentar, terus kita mulai lagi jam 3 untuk materi hitung-hitungan. Nah, itu digabung sama kelasnya Tasya. Nanti saya kirim link Zoom-nya untuk gabung. Cuma sedikit kok hitung-hitungannya. Tapi nanti kan hari ini maksudnya nggak terlalu banyak yang saya ajarin hitung-hitungannya tentang project management. Oke, dilanjutin dulu presentasinya. Halo, Assalamualaikum. Iya? Iya, kenapa? Oh, enggak dulu, Mas. Oh, enggak dulu deh. Enggak. Oh, boleh. Yuk. Siang. Saya mau jawab pertanyaannya Alika. Tadi kenapa sering terjadi di perusahaan kalau misalnya barang
laku terjual, kualitasnya menurun. Nah, itu bisa jadi perusahaan itu mengganti supplier atau pemasok bahan baku. Jadi ketika produknya itu laku, supplier yang dulu biasanya kan dia cuma bisa masuk misalnya 500 lah, tiba-tiba kalau misalnya dia barangnya laku, permintaannya naik jadi 700. Nah, supplier itu nggak menyanggupi, jadi misalnya pindah supplier, ganti supplier. Nah, itu yang biasanya mengakibatkan kualitasnya tuh menurun. Gimana, Lika? Ya, Sudah menjawab? kasih ya Ica. Iya. Saya mau jawab pertanyaan dari Rifa. Apa perbedaannya ISO 9000 dengan ISO 14000 dan mana yang lebih efektif? Pertama, ISO 9000 itu menangani persyaratan sistem manajemen mutu, sedangkan ISO 14000 itu menangani persyaratan sistem manajemen lingkungan. Dari penjelasan tersebut, ISO 9000 dan ISO 14000 akan memiliki perspektif yang berbeda. Untuk yang ISO 9000 itu didasarkan dengan tanggung jawab organisasi yang berorientasi pada fokus pelanggan dan dengan demikian mencapai kepuasan pelanggan. Dan untuk yang ISO 14000 ini didasarkan pada tanggung jawab organisasi terhadap perlindungan lingkungan dan dengan demikian bisa membantu masyarakat. Jadi kalau ditanya mana yang lebih efektif, keduanya itu sama-sama efektif, hanya saja mempunyai tujuan yang berbeda. Apa sudah terjawab? Ya udah, makasih.
Selanjutnya saya mau menjawab untuk pertanyaan mengapa reputasi itu penting untuk sebuah perusahaan atau suatu produk tersebut. Reputasi itu penting untuk suatu brand, suatu perusahaan, karena brand yang memiliki reputasi yang baik akan memiliki lebih banyak keuntungan dari segala sisi. Salah satunya adalah loyalitas konsumen. Ketika konsumen secara konsisten memperoleh pengalaman yang baik dengan suatu brand, maka konsumen cenderung akan loyal menggunakan produk tersebut dan tidak mudah untuk menggantinya dengan brand lain. Bahkan konsumen juga tidak akan segan untuk merekomendasikan brand tersebut ke teman-temannya ataupun relasi mereka. Namun sebaliknya, apabila reputasi suatu brand itu buruk dan diakibatkan oleh citra maupun pengalaman yang tidak menyenangkan diperoleh oleh konsumen, maka brand tersebut akan dengan mudah kehilangan kepercayaan dari konsumen sehingga mengalami kemunduran dari segi loyalitas maupun bisnis secara umum. Apa sudah jawabannya? Sudah, oke, makasih. Selanjutnya, saya ingin menjawab apa perbedaan antara metodologi Six Sigma DMAIC dan DMADV. Six Sigma sendiri menggunakan dua metodologi, yaitu DMAIC dan DMADV, untuk memastikan cacat minimal dan kualitas maksimum. Pertama, untuk DMAIC itu untuk tentukan, ukur, analisis, implementasikan, dan kontrol digunakan untuk meningkatkan proses yang ada. Untuk melakukannya, seseorang harus mengidentifikasikan akar penyebab masalah, menganalisis dan menyajikan solusi yang memastikan bahwa masalah tidak ada lagi dan dikendalikan dengan sesuai. Di sisi lain, untuk DMAD itu digunakan untuk tentukan, ukur, analisis, desain, verifikasi, dan digunakan untuk membuat produk atau desain baru
yang memastikan bahwa proses dilakukan dengan proses yang dioptimalkan dan juga dengan kualitas maksimum. Nah, apa sudah jelas jawabannya? Sudah jelas. Terima kasih. Saya mau jawab pertanyaan kelompok 9 tentang kelebihan dan kekurangan JIT. Kelebihannya itu, JIT itu dia efisien. Jadi sistem yang berjalan dalam perusahaan itu efisien. Yang kedua, perusahaan mengeluarkan biaya lebih sedikit untuk mempekerjakan karyawan. Nah, yang ketiga, kan udah dilakukan karena dia efisien, terus dia mengeluarkan biaya yang sedikit untuk mempekerjakan karyawan, kan berarti dia kan menghemat. Nah, bisa karena penghematan itu, biaya yang lain bisa digunakan untuk mengadakan promosi sehingga dapat menaikkan profit. Itu kelebihannya. Sedangkan kelemahannya itu, kalau misalnya permintaannya naik melebihi rata-rata, melebihi batas, itu biasanya persediaan kita menipis. Nah, nanti akan mempengaruhi tingkat pelayanan konsumen. Terus bisnis apa yang biasanya menggunakan just in time? Biasanya digunakan oleh perusahaan manufaktur seperti Toyota, Daihatsu, Yamaha. Sudah menjawab? Ya, sudah. Terima kasih. Selanjutnya saya mau menjawab pertanyaan bagaimana cara investor untuk melihat apakah perusahaan tersebut itu bagus atau tidak. Biasanya seorang investor akan memperhatikan laporan keuangannya. Di laporan keuangan tersebut ada beberapa bagian yang perlu diperhatikan. Pertama, penjualan atau sales dan laba bersihnya. Kedua, ada arus kasnya atau cash flow. Ketiga, ada DER atau debt to equity ratio atau rasio utang terhadap modal. Lalu ada operating profit margin atau OPM. Nah, sekian jawabannya. Apa ada yang kurang jelas? Cukup, Cak. Makasih.
Nah, selanjutnya saya ingin menjawab tentang apa itu labeling dalam ESO. Jadi pada tahun 1993 dibentuklah Strategic Advisory Group on the Environment yang dibentuk oleh ESO. Komisi tersebut terdiri dari beberapa negara yang bertanggung jawab atas tugas merumuskan konsep standar bertaraf internasional di bidang lingkungan. Pembagian tugas masing-masing negara tersebut termasuk labeling. Labeling yang dimaksud adalah subkomisi yang bertanggung jawab atas label lingkungan. Lalu ada juga Environmental Management System yang artinya subkomisi yang bertanggung jawab atas sistem pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Lalu ada juga Auditing Environmental atau subkomisi yang bertanggung jawab atas audit lingkungan. Ada juga Life Cycle Analysis yang termasuk subkomisi yang menangani analisis daur hidup. Dan terakhir ada subkomisi yang bertanggung jawab atas evaluasi kinerja lingkungan atau performance evaluating. Sekian jawabannya, apa masih kurang jelas? Jadi buat kayak subdivisi kayak gitu ya? Bagaimana? Apa tadi, Almas? Tadi itu, jadi intinya itu kayak dibuat sub atau divisi yang buat nanganin suatu hal gitu. Iya, labeling itu kan ISO 14.000 kan berkaitan dengan lingkungan ya. Jadi intinya tuh labeling itu merujuk ke eco-labeling. Jadi setiap produk dagangan itu harus didasarkan pada kelestarian sumber daya. Jadi misalnya dia bahan bakunya itu harus environmentally friendly gitu. Intinya gitu labeling. Cukup menjawab nggak? Atau masih belum jelas? Ya, cukup. Makasih jawabannya. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya nanti kirim linknya ke PJ-nya ya untuk materi yang hitung-hitungan karena digabung sama kelas yang satunya lagi. Oke, sampai ketemu jam 3 ya di Zoom. Makasih semuanya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. UNJ banyak Ica, recordingnya matiin, Ica. Apa, Kamil? Itu Ica, recordingnya masih jalan. Kalau orang lain yang berhentiin bisa nggak? Coba aja, no. Nggak berani, nanti tiba-tiba Bisa nih nggak ke kayaknya save, nih. aku disalah. Takutnya nggak ke save. Ya, Ica-nya mana?
Ica. Ica masih ada nggak sih? Icanya nggak ada. Aleta. Gimana Kamil? Nggak tahu. Mau nonton penutupan aja. Ih, Kamil, kamu tuh. Ini gimana? Aku nggak ngerti. Ini di stop aja. Insya Allah. Halo, Iya, yang ngerti tips. aja stop recording. Nanti ke save gak? Iya, nanti kan ada di ini yang conversation muncul. Ish. Coba stopin Kamil. Kamil stop. Coba dong. Kamil. Ini tuh udahan? Udah. Belum ya? Udah. Lanjut lagi, Dok. Oh. Ini di stop aja apa gimana? Ya Allah. Selesainya jam berapa tuh?